Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bernardo Daniel Surya dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tutorial proses mining menggunakan aplikasi Disco. Pertama, di dalam tutorial ini kita bisa menggunakan tipikal proses mining skenario langkah demi langkah untuk mendapatkan overview pertama, pandangan pertama tentang pertanyaan macam apa yang bisa dijawab melalui proses mining. Untuk pertama, kita perlu menginstal software atau perangkat lunak dari proses mining, yaitu Disco terlebih dahulu. Instruksinya ada di sini, bisa dibuka di link ini, tutorial instalasi Disco. Di sini untuk menginstal Disco, pertama kita butuh Disco Academic License dulu. Pastikan kita terdaftar sebagai mahasiswa dari universitas yang memiliki partners akademik dengan fluxion.com. Lalu kalau kita sudah mendapatkan lisensinya, kita tinggal download Disco dari link ini, fluxion.com Disco, download for Windows kalau laptop kita Windows. Nah, setelah kita download for Windows, kita akan mendapati file Disco yang seperti ini. File Disco zip. Setelah file Disco di zip ini kita download, kita ekstrak, dan kita dapati aplikasi file Disco setup ini. File Disco setup-nya kita buka, kita install, yes. Tapi karena saya sudah install, saya nggak perlu install ulang ya. Nah, ini file Disco-nya bisa diinstal. Lalu setelah diinstal, kita buka aplikasi Disco-nya. Kita bisa pilih play in sandbox, bermain di sandbox atau kotak pasir untuk apa itu ketika kita nggak punya data, kita untuk memakai data-data uji coba dari Disco-nya, atau kita bisa load, kita bisa mengambil data kita sendiri. Nah, tapi sebelum ini kan ini karena saya sudah install dan saya sudah masukin email sebelumnya ya. Nah, sebelum Anda dapat memasuki aplikasi Disco, Anda nanti akan diminta untuk memasukkan email yang ingin Anda pakai untuk terdaftar di Disco. Pastikan email yang Anda masukkan merupakan email kampus, email address kampus apa yang sudah terdaftar di Disco, yang sudah memiliki lisensi. Kalau memakai email pribadi, aplikasi Disco-nya jadi tidak bisa dibuka. Oke, sekian tutorial instalasi Disco. Lalu untuk skenario contoh. Coba bayangin kamu ini sebuah manajer yang membeli dari proses pembelian di organisasimu. Setelah sebuah permintaan itu tuh dikumpulkan, sebagai contoh sebuah employee, sebuah karyawan butuh komputer baru, itu harus disetujui sama manajer. Kemudian itu diteruskan ke departemen pembelian, di mana sebuah agen akan melihat opsi terbaik dan tepat dan tempat pemesanan dengan suppliernya. Pada akhirnya invoice-nya atau barang beliannya itu tuh dibayar oleh finance department, oleh departemen keuangan. Untuk kesederhanaan kita dapat mengasumsikan kalau seluruh proses ditangani melalui satu sistem, yaitu ERP, Enterprise Resource Planning. Ini dapat dilihat prosesnya dari requester, penerima, request manager, manager yang meminta, manager yang meneruskan permintaan, purchasing agent, agent yang membeli, supplier, supplier itu tuh penyetok barang, dan financial manager, manager keuangan. Nah, bayangkan lebih lanjut kalau kamu punya 3 masalah ini di dalam proses. Misalkan operation yang inefisien, atau operasi yang kurang efisien. Kita itu menantikan untuk banyak cara untuk membuat proses lebih efisien. Terus yang kedua, compliance. Kita tuh diminta untuk mendemonstrasikan proses yang diperform, yang ditampilkan berdasarkan petunjuk pembelian. Kamu pikir begitu saja, namun sekarang kamu butuh membuktikan kalau kasusnya itu memang benar-benar demikian. Lalu komplain. Kamu menerima komplain kalau prosesnya itu memakan waktu terlalu lama. Normalnya itu prosesnya sudah diselesaikan melalui 21 hari. Kamu nggak tahu apakah time frame ini itu tuh sesuatu yang melebihi atau tidak.
Dan jika iya, di mana itu tuh bagaimanapun juga itu tuh masalah yang akan menyebar secara luas, bukan atau hanya sebagai salah satu pengalaman buruk dari seorang individual saja. Jadi itu tuh termasuk masalah general yang dialami semua orang atau masalah keberuntungan yang buruk dari seorang individual. Nah, jadi itu tuh kita memutuskan untuk melakukan suatu proses mining analysis untuk mendapatkan gambaran objektif tentang bagaimana prosesnya itu tuh harus terlihat melalui masalah-masalah di atas. Kamu akan didorong untuk melakukan analisis tujuan goal atau ketercapaian analisis yang pertama, understanding the process in detail, mengerti prosesnya secara detail, check whenever are deviation from payment there are deviation from the payment guidelines. Mengecek apakah di sana ada deviasi atau standar deviasi dari petunjuk pembayaran dan kontrol performa target, di mana kontrol performa targetnya itu tuh 21 hari target performanya. Nah, lalu tipikal proses mining project ini itu akan melalui main fase utama sebagai berikut: question, pertanyaan, determine question, menentukan pertanyaan, proses scope, jangkauan proses, dan IT system yang mana. Lalu data extraction, ekstraksi data melalui IT staff, disimpan ke CSV file atau ke database, atau ke database kalau kita sudah punya database. Lalu kita melakukan data analisis, discover, as in proses, menentukan proses yang berlanjut, lalu untuk menjawab pertanyaan, dan kita menyajikan hasil data analisis, mempresentasikan melalui visualisasi, workshop, presentation, report, dan lain-lain. Di fase pertama ini disebutkan scoping atau question phase. Scoping itu tuh jangkauan atau fase pertanyaan, di mana kita tuh mendefinisikan goal atau tujuan dari proses mining project. Proses mana yang akan kita analisis, di mana proses itu dimulai, di mana proses itu berhenti. Orang-orang sering punya ide yang berbeda tentang proses, bahkan ketika mereka menggunakan nama yang sama. Apa pertanyaan utama yang kita ingin jawab tentang proses? IT sistem mana yang terlibat di dalam eksekusi dari proses? Nah, ya tentu di skenario kita sudah tahu scope atau jangkauan prosesnya, yaitu IT sistem yang terlibat dan pertanyaan tentang pemrosesan yang kita ingin jawab. Pertanyaannya yaitu bagaimana proses itu sebenarnya terjadi, apakah kita memenuhi target performance 21 hari, apakah ada deviasi atau standar deviasi dari proses yang sudah dideskripsikan sebelumnya. Lalu pertanyaan-pertanyaan kita ingin jawab tentang proses pembelian tersebut di dalam tutorial ini. Kita masuk ke fase berikutnya, second phase, ekstraksi data. Ketika proses owner sebagai pemilik proses dari proses pembelian, kita itu nggak akan mengekstrak data sendiri melalui secara sendiri atau secara individu atau secara personal melalui ERP system. Tentu saja kita akan bekerja dengan tim IT departemen dan meminta data dari mereka. Karena itu untuk melakukan itu kita perlu memahami data requirement, keperluan data yang dibutuhkan atau spesifikasi data yang dibutuhkan untuk proses mining dan bagaimana mereka mentranslate untuk proses yang akan kita buat. Nah, lalu kita akan masuk ke chapter selanjutnya. Ini data requirement-nya. Anggap aja kita sudah punya file CSV dari IT staff. Data extraction. File CSV-nya itu tuh kayak gimana? File CSV-nya itu di sini sebagai contohnya. Di sini, sorry. File CSV-nya di sini. Bisa di-download .csv atau .excel. Nah, sebenarnya data requirement yang kita butuhkan apa sih? Nah, data requirement itu kan kita tahu ya, keperluan data. Salah satu keuntungan besar dari proses mining itu dimulai dari data yang sudah ada di sana.
Dan biasanya itu dimulai dengan sangat sederhana. Kita nggak butuh ngeset untuk ngeset dulu data collection framework-nya, kita langsung bisa menggunakan data yang diakumulasikan berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan otomatisasi dan diktisasi dari proses bisnis yang kita miliki. Data-data itu dikoleksi oleh berbagai IT system yang sudah kita punya untuk mendukung bisnis. Keperluan datanya ya tergantung bisnis kita, tergantung kita ingin menganalisis apa. Setelah data-data yang memenuhi keperluan itu dikumpulkan dan kita miliki, baru kita lanjut ke data analisis. IT staff-nya itu tuh ekstrak memproses history dari ERP, Enterprise Resource Planning, ERP sistemnya, lalu file CSV itu tuh dimulai menunjuk ke sesi kita. Lalu selanjutnya kita nggak akan secara tipikal nggak akan mengekstrak data sendiri ya. Kan kita udah tahu kita akan bekerja dengan IT departemen dan minta data dari mereka. Ini untuk download data contohnya untuk proses mining. Dan ini kita langsung lihat. Ini contoh datanya sudah ada di sini. Sudah saya download sebelumnya, purchasing example. Ini yang tadi sebelumnya, purchasing example. Kita masukin ke Disco, kita load data kita sendiri, kita masukin purchasing example yang sudah kita download, data itunya sudah tersedia di Disco. Oke, dapat kita lihat ya. Kita dapat menginspeksi data yang sudah kita terima dari IT departemen. Kita dapat membuka file CSV filenya di Excel, tapi karena ini saya ingin menggunakan Disco, software Disco, saya akan menginspeksi data CSV menggunakan file Disco ini. Pertama case ID kasus timestamp waktu, timestamp itu cap waktu, stempel waktu, kapan waktunya dimulai, kapan waktu diselesaikan, aktivitasnya apa, resource-nya apa, role-nya apa. Kalau kita sudah menyelesaikan semuanya, umpamanya ini kan case ID kita sudah menentukan sebagai ID, ini sebagai timestamp, ini sebagai aktivitas yang dilakukan, ini resource sumber dayanya, dan ini sebenarnya kita berikan, sebenarnya role itu tuh kita bisa kasih kolom other ya, other role, atau bisa di kolom ignore. Kalau di remove, kolomnya akan di ignore. Tapi di sini kita akan memberi nama kolom role sebagai, kita akan melabeli dengan other. Lalu setelah semuanya kita ready to start import, kita langsung start import untuk melihat bagaimana modul map. Ini mappingnya, modul mapping dari dataset yang kita buat. Nah, ini kita dapat melihat bagaimana mappingnya. Ini di zoom untuk memperbesar, untuk mempermudah kita untuk melihat bagaimana mapping data yang kita miliki. Ini ringkasan statistik datanya pada Disco. Dan ini kasus-kasusnya. Oke, sekian presentasi dari bagian saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas terkait hands-on session. Nah, untuk langkah pertama kita akan melakukan inspeksi data. Kita akan membuka file purchasing example.csv ini dengan menggunakan Excel untuk melihat bagaimana tampilan filenya di Excel. Nah, di sini kita lihat ada beberapa kolom, case ID, timestamp, complete stamp, activity, resource, dan role. Nah, kemudian kita akan coba buat membuka file ini dengan menggunakan Disco untuk melihat tampilan di Disco ini seperti apa. Kita membuka. Nah, di sini adalah tampilan dari file processing example CSV di Disco. Nah, kita lihat di sini beberapa kolom tadi akan dilabeli dengan atribut yang diperlukan dalam melakukan proses mining. Di sini ada case ID,
Kemudian ada timestamp yaitu start timestamp dan complete timestamp untuk mencatat waktu mulai dan selesai dari activity. Kemudian di sini ada kolom activity dan resource untuk atribut lainnya yang tidak diperlukan atau tidak dikenali oleh Disco akan dianggap sebagai uh, other. Kalau misalkan activity masih dilabeli dengan timestamp, uh, kita bisa mengatur pelabelannya dengan mengklik di bagian sini. Kemudian kita akan klik Start Import untuk melihat bagaimana map dari proses ini dalam file ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah bagian mapnya untuk file processing example. Di bagian atas ini adalah start point-nya, kemudian kita di sebelah kanan ada legenda, ada dua kotak. Yang pertama adalah detail untuk kita mengatur sejauh mana aktiviti dan pet akan dimunculkan. Kemudian yang bagian bawah adalah keterangan untuk frekuensinya. Nah, untuk bagian activity, kalau di warna putih berarti activity itu frekuensinya sedikit, sedangkan kalau yang paling warna biru tua ini berarti activity-nya paling sering muncul atau frekuensi paling tinggi. Begitu juga dengan petnya, semakin hitam berarti frekuensi pet itu semakin tinggi. Nah, kita bisa mengatur bagaimana kemunculan dari activity dan petnya ya. Semakin ke atas berarti seluruh activity baik itu yang kemunculannya sedikit ataupun kemunculan paling sering itu juga dimunculkan. Tapi kalau misalnya 0 berarti hanya activity dengan frekuensi paling tinggi akan dimunculkan. Nah, kalau misalkan kita ubah activity-nya menjadi 0%, nah kita akan melihat bahwa uh, ini adalah activity yang frekuensi paling sering muncul. Kalau kita lihat ini sekilas seperti sebuah alur yang lurus. Kemudian kita juga bisa mengatur petnya menjadi 100% untuk melihat bagaimana proses. Kalau kita lihat di bagian amend per requisition, kita melihat ada 11 pet yang masuk, sedangkan untuk keluar hanya 8. Nah, kita bisa melihat tiganya lagi itu kemana dengan cara slide pad-nya kita naikkan di 100% untuk melihat lebih detailnya. Nah, di sini kita kelihatan bahwa 3 pad lagi itu langsung mengarah dari main first requisition ke create request for question request. Nah, 3 pad ini bisa dikatakan itu punya frekuensi yang kecil dan akan dilabeli sebagai anomali deviasi atau tidak itu sesuai dengan keputusan dari perusahaan itu. Kemudian kita bisa mengklik bagian statistik untuk melakukan analisis statistiknya. Kita beralih ke bagian inspeksi statistik. Saat kita melakukan tab pada bagian atas untuk melihat statistik, kita bisa langsung melihat bagaimana informasi dari file tersebut. Sini kita melihat ada event sebanyak 9.119, kemudian case, dan dari seluruh activity yang ada di file CSV sebelumnya itu hanya 24. Nah, seluruh activity ini ketika kita grouping berdasarkan activity-nya akan hanya 24 activity doang. Kemudian di sini kita melihat bagaimana lamanya waktu event selesai dikerjakan. Ada yang sebentar hingga sangat lama. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait inspeksi file dan
statistiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syadiki. Pada video ini saya akan mulai menjelaskan terkait cara menemukan harian proses yang berhenti, menyaring kasus yang melewati 21 hari, memetakan bottleneck, menganimasikan aliran proses, dan cek kepatuhan. Nah, yang pertama ini kita bisa cek case-nya. Di sisi tab case kita melihat varian proses dan contoh kasus. Di sini ada temuan penting, varian ketiga yang paling sering berakhir setelah analyze purchase requisition sekitar 10,36% dari keseluruhan kasus. Ini menandakan banyak permintaan yang stop di titik tersebut. Nanti kita cocokkan kembali di beta proses. Lalu ini kita bisa filter performa dengan mengklik filter, lalu pilih performa, lalu memilih 21 hari. Nah, ini setelah kita memilih 21 hari sebagai batas bawah, hasilnya sekitar 15% purchase order memakan waktu lebih dari 21 hari. Setelah kita tekan apply filter agar analisis hanya fokus pada kasus-kasus terlambat ini. Lalu ini bednya kita naikkan. Lihat proses map yang sudah terfilter, pindah ke performance view. Nah, pada peta proses terfilter terlihat 92 kasus atau 15% yang tergolong lambat dan rata-rata 3 kali amandemen per kasus. Indikator adalah reward di performance view. Total duration menurut area berdampak besar, lalu saat diganti ke mean duration terlihat rata-rata butuh lebih dari 14 hari hanya untuk kembali dari reward loop ke alur normal. Disinilah waktu banyak tersedot. Lalu kita bisa tekan play untuk menjalankannya. Sekarang kita animasikan prosesnya. Perhatikan token bergerak sepanjang waktu. Saat jarum timeline saya geser ke ujung, jalur yang paling sering dilalui akan semakin tebal. Cara cepat untuk melihat antrian dan bottleneck yang nyata terjadi. Dari sini terlihat jelas bagaimana kasus tidak memenuhi 21 hari. Dan aktivitas analyze request for quotation adalah bottleneck besar, artinya perubahan proses diperlukan. Lalu ini bisa menghentikan animasinya. Lalu kembali ke filter setting, ke push performance. Lalu kita apply. Setelah filter performance dihapus dan kita lihat frekuensi map, di bagian akhir muncul temuan kepatuhan ada 10 kasus yang melewati langkah wajib release supplier invoice.
Nah, ketika kita drill down jalur pelanggan itu dan memfilternya, lalu di case view terlihat 10 kasus tersebut. Hasilnya aksiable. Kita bisa ubah sistem operasional agar rute non-compliant tidak mungkin terjadi atau memberikan pelatihan tertarget pada pelaksana. Mungkin ringkasnya, ada varian yang sering terhenti di MLSPR. Sekitar 15% kasus melewati 21 hari dan terjebak reward loop lebih dari 14 hari untuk pulih. Terdapat 10 kasus yang skip langkah wajib oleh supplier invoice. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akan saya lanjutkan. Di sini kita melanjutkan dari Gigi. Tadi Gigi menunjukkan ada 10 proses yang melewati supplier invoice. Padahal ini seharusnya kan wajib supaya untuk mencegah korupsi dan kejahatan, pelanggaran, umumnya sih bisa dibilang pelanggaran. Nah, di sini kita bisa untuk filter, untuk fokus melihat apa namanya 10 kesalahan tadi. Supplier invoice, ini dia frekuensi. Di sini kita bisa filter jalur ini pet. Kemudian kita bisa langsung copy and filter, kita terapkan. Nah, di sini fokusnya di 10 proses tadi yang melanggar aturan. Untuk melihat lebih jelasnya, kita bisa akses ke kasus. Di sini kita bisa melihat apa yang terjadi. Ini di case ID, terus eventnya apa yang terjadi yang dilakukan. Tapi dia melewati tadi proses invoice. Proses apa namanya? Proses yang namanya itu tadi release supplier invoice. Nah, kemudian setelah itu, karena kita udah tahu ada pelanggaran, itu ya bisa kita perbaiki juga untuk evaluasi ke depannya. Nah, secara keseluruhan kita udah dapat apa aja. Kita tadi menjawab pertanyaan bagaimana prosesnya terlihat, banyak objektif proses terlihat tadi yang awalnya dikira prosesnya cuma sederhana, ternyata setelah kita tambang, kita cek, kita ekstrak, ternyata persebarannya itu cukup luas. Dilanjut, apalagi ini bisa kita buat apa, bahan evaluasi, bahan perkembangan, banyak amandemen dan pesanan yang berhenti, perlu update aturan pembelian. Kemudian apakah ada pelanggaran dari proses yang ditetapkan dari aturan proses? Ya, tadi seperti yang kita lihat ada 10 proses yang melewati proses penting. Jadi kita perlu training atau sistemnya perlu kita rubah. Pertanyaan ketiga, apakah performanya mencapai target? Nggak semuanya mencapai target. Kira-kira banyak yang melebihi 21 hari. Tapi ya meskipun ada beberapa yang di bawah 21 hari, tadi kita bisa lihat ada banyak sekali yang melebihi itu. Jadi bisa dibilang prosesnya bisa kita rubah atau improve lagi. Kemudian di step ke-10 ini kita bisa lihat organizational view. Oke. Jadi di step 10 ini kita mau buat sesuatu yang kayak kita mau lihat di aktor-aktornya, di pekerjaannya gimana, yang lambat gimana. Ini kita bisa reload aja. Awalnya activity, kita balik jadi order. Terus yang role ini kita jadikan activity, kemudian kita mulai import. Nah, di sini kelihatan gimana proses antar aktornya. Kita bisa lihat performanya. Mungkin bisa dilihat dari rata-rata waktu. Nah, kita bisa lihat nih, kita bisa analisa bahwa proses di ini agen pembayaran ini, pembelian ini
paling lama 7,1 hari, kemudian dilanjut supplier. Nah, kita bisa analisa dari sini juga. Ada ketidakefisienan yang ditemukan pada organisasi. Sangat jelas bahwa agen pembayaran menimbulkan delay paling lama pada proses. Kemudian closed loop, kita belajar untuk discovery proses model dan menemukan banyak peluang untuk meningkatkan proses. Sekarang aksi verifikasi hasil. Oke, import data gain. Kita konfigurasi lagi. Reload, activity enroll. Kita ubah jadi apa? Tadi jadi activity. Ini udah jadi activity. Coba ini yang kita coba. Activity juga. Mulai import. Terus export ke file XES. Export ada di ujung kanan bawah. File XES. Biar lengkap. Tidak usah diminimalisasi. Export, simpan di SVC. Oke, kita pindah ke aplikasi Prom. Nah, kita mau mencoba untuk melihat dan analisa lebih lanjut dengan aplikasi Prom. Aplikasi ini juga satu perusahaan dengan Disco dari Fluxicon. Ini kita import tadi datanya yang kita ekspor, kemudian ini yang casing example XES, open, oke. Oh, terjadi error. Filenya sepertinya yang ini, coba. Aman, kita bisa lihat. Nah, ini visualisasi. Ini kita bisa cek lebih lanjut juga. Ini case ID-nya. Summary. Kalau mau visualisasi yang lain, bentuknya kita juga bisa melihat seperti tadi. Ini beberapa pilihan. Coba kita terapkan salah satu. Nah, seperti ini hasilnya. Oh, memang agak sulit untuk yang di Prom. Untuk interface memang saya akui lebih bagus yang di Disco tadi. Untuk analisa yang gambar-gambar seperti ini agak sulit untuk menggesernya. Mungkin tutorial penambangan proses cukup di sini. Ada poin-poin penting, mungkin proses-proses nyata lebih kompleks dari yang ini. Nggak ada yang namanya model yang benar. Kamu bisa coba lihat beberapa view, beberapa analisa dari data yang sama. Proses mining itu eksploratif, interaktif, activity. Seperti itu. Terima kasih.